Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Selawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Hari ini kita akan review Crystal Reading Card. Ini Oracle Card ya. Oke, ini bukan punya gue, ini punyanya Ibu Kajang ya. Ini gue pinjam buat gue review. Oke, jadi ini kotaknya kayak begini bukaannya ya kan. Biasa lah ya kan, kotak, ada buku dan setumpuk kartunya. Nah, ini memang bukunya tebal banget. Menurut gue ini lengkap banget bukunya. Dan ini dia ngasih tata caranya bener-bener lengkap. Jadi ini kalau nggak salah ini belinya di Malaysia ya waktu itu ya, di satu toko buku di Malaysia. Jadi ini beli langsung Bu Ajang ya. Jadi ini lengkap, perkara jenis kristalnya ada gambarnya, buat apa kristalnya juga ada, dan cara menggunakan kartu ini sebagai kristal atau ikon kristal itu juga lengkap di sini. Jadi gue seneng banget, ini buku nih tebal banget gitu loh. Walaupun ini nggak bakalan sebegitu lengkapnya, kadang-kadang kita harus cari juga sumber-sumber bacaan yang sahih di luaran sana selain dari buku ini. Tapi menurut gue ini buku lengkap dan ini benar-benar menjelaskan dari awal karakter dari kristalnya itu kayak gimana sih beserta gambarnya dan cara-caranya, tips-tipsnya buat penggunaannya itu kayak gimana. Ini ada guidance-nya di buku ini. Oke, ini kartunya menurut gua tidak sarankan buat pembaca oracle pemula. Karena ini kartunya bener-bener lo harus paham tentang kristalnya itu sendiri. Dan lo memang sudah melakukan beberapa manifestasi bekerja dengan kristal sebelum bekerja dengan kartu oracle ini. Jadi ini kalau buat pemula ini agak yang kayak gimana ya, agak berat karena lo harus tahu juga, harus paham juga kalau kartu ini fungsinya adalah untuk healing. Untuk healing, grounding, manifestasi, apalagi ya, ia bekerja yang seperti itu siklusnya. Jadi dari awal ini perlu dari awal banget sudah tahu gitu loh kegunaan kristal yang satu dengan kegunaan kristal yang lain. Ini sudah tahu dari awal sebelum bekerja dengan kartu oracle ini. Nah, kalau kita misalkan mau ngomongin soal batu bebatuan kristal ini, berarti kan kita ngomongin soal elemen tanah ya. Kalau misalkan elemen tanah, berarti ini kita ngomonginnya adalah pekerjaan hari demi hari secara berkesinambungan. Ini guidance harian, ini bisa untuk rituals, untuk manifestasi, untuk meditasi juga ini bisa gitu loh. Jadi ini untuk hari demi hari pekerjaannya, bisa buat oracle harian kan bisa ya. Jadi ini day to day basis gitu loh. Jadi nggak yang major reading banget, tapi ini energinya, purpose-nya, kegunaannya, tujuannya adalah untuk healing, untuk grounding. Oke, lanjut ya. Terkait ini bukan buat pemula ya, ini untuk intermediate atau advanced reader. Jadi kalau misalkan di ranahnya intermediate, ini untuk healing diri sendiri. Kalau grounding diri sendiri. Kalau misalkan buat yang advance, ini untuk healing orang lain, healing ke klien, healing ke keluarga, ke orang lain, atau grounding orang lain. Jadi kegunaannya beda. Kalau memang intermediate saja untuk baru healing diri sendiri, berarti kan untuk yang di tahapan advance ini baru diajak bekerja buat klien, buat konsultasi, dan bagaimanapun cara lo bekerja ya kan. Jadi ini gue saranin, ini agak mahal soalnya pas beli Bu Ajang. Jadi gue saranin ini nanti dulu deh pakai oracle card yang lain dulu gitu loh ya kan. Sebenarnya sih basicnya heal yourself first and then you can heal others.
intinya sih kayak gitu. Jadi gue ngomong panjang lebar dari tadi ini kan intinya cuma satu itu doang. Lo sendiri healing dulu, lo sendiri grounding dulu, baru lo bisa healing orang lain. Lebih yang kayak gitu. Oke, ini lanjut ke penggunaannya sebagai ikon ya. Kalau misalkan yang ikon itu kayak yang bangsa-bangsa Slavia yang gereja Ortodoks Bizantium sana itu pakai ikon ya. Jadi ikon itu kayak cerminan, perupa ya, bukan perupa, gambaran-gambaran gitu loh. Icon, bahasa Inggrisnya gue gak ngerti bahasa Indonesianya apa, ikon lah ya kan. Ini penggunaan sebagai ikon adalah ini dipajang satu, entah lokasi dengan lilin, entah lo apapun kristal yang lo gunakan untuk bekerja, ini dianggap sebagai kristal. Jadi ini adalah ikon gitu loh. Ini ada cerminan dari si kristalnya itu sendiri. Jadi lo manifestasinya, healingnya seperti itu ritualnya yang dijelasin di dalam bukunya ya. Jadi ini juga bisa menjadi ikon, sebagai ikon lo bisa buat bekerja ini dengan manifestasi, dengan healing lo sedemikian rupa. Bagaimanapun cara lo juga kan anak, masing-masing orang akan berbeda, cuman ini bisa dijadikan ikon. Oke, poin terakhir adalah soal ini 4 kartu ini ada yang namanya Master Teacher Card. Di sini yang nggak dijelasin di bukunya, cuman ada tulisannya di bukunya di daftar isi. Ada 4 kartu yang tulisannya ini Master Teacher. Ini nggak ada penjelasannya. Apakah ini Major Arcana-nya kalau kayak di Tarot card atau yang lainnya Minor Arcana, ini nggak ada dijelasin, hanya ada di daftar isi. Setelah itu daftar halaman, abis itu langsung aja gitu loh, nggak yang dijelasin ini Master Teacher-nya ini maksudnya apa gitu loh. Ini ada Divine Temple Source, ada Soul Connection Crystal, Lovers, ada Ancient Wisdom Crystal, ini ada Awakening Emotional Healing Crystal. Jadi 4 ini adalah Master Teacher Card. Ini perlu sumber bacaan yang sahih, yang lebih banyak lagi untuk menjelaskan ini. Gue sampai sekarang juga di bukunya karena nggak ada, gue sampai sekarang juga nggak paham ini maksudnya apa. Jadi buat teman-teman yang memang paham ini kegunaannya apa, ini Master Teacher ini, tolong cantumin di komen dong. Jadi gue juga ada feedbacknya gitu loh. Jadi kita sama-sama belajar di channel ini. Dan kayaknya segitu dulu deh review gue hari ini. See you next time.